Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu Rabbani adalah ilmu pengetahuan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara datangnya ilham dan terbukanya qalbu sehingga seseorang mendapat hidayah. Ilmu yang demikian ini tanpa dilalui dengan tanpa belajar. Kadang-kadang terbukanya rahasia kebenaran di dalam qalbu seseorang sehingga ia mendapat petunjuk. Tiba-tiba ia sadar dari perbuatannya buruk. Seketika itu bertaubat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini disebut petunjuk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Kalimat jalan-jalan kami adalah jalan kebenaran yang terbuka setelah Allah menghendaki dan memberinya petunjuk, sehingga di dalam qalbu terdapat ilmu hikmah dan lahiriahnya rajin beribadah tanpa melalui belajar. Dalam wilayah tasawuf, hal demikian ini disebut kasyaf dan ilham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang telah dipahaminya, pasti Allah mewariskan kepadanya ilmu yang tidak dipahaminya, dan Dia memberi petunjuk kepadanya tentang apa yang diamalkannya, sehingga ia wajib masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang telah dipahaminya, niscaya ia sesat tentang apa yang telah dipahami itu, dan Dia tidak memberi petunjuk kepadanya tentang apa yang diamalkannya, sehingga ia wajib masuk neraka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3, yaitu Allah memberi ilmu kepadanya tanpa belajar,
dan memberi kecerdasan berpikir tanpa latihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan memberikan kepadamu furqan. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Menurut sebagian ulama sufi, yang dimaksud furqan adalah cahaya yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memohon cahaya dengan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini nura wazidni nura waj'al li fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura hatta qala fi sya'ri wa fi bashari wa fi lahmi wa izami. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah cahaya kepadaku, tambahilah cahaya dalam kolbuku, dalam kuburku, pada pendengaranku, dan pada penglihatanku, pada kulitku, pada rambutku, dan bagi daging serta tulangku. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang yang oleh Allah dibukakan kolbunya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dibukakan itu, wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dibukakannya ialah dilapangkan. Pembukaan itu adalah kelapangan atau kelonggaran. Sesungguhnya cahaya itu jika dilemparkan ke dalam kolbu, maka dada memuatnya dan menjadi lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Ali radhiyallahu an berkata, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami kecuali bahwa Allah memberikan kepada seorang hamba pemahaman tentang kitabnya
dan ini tidak dengan belajar. Dan dikatakan tentang penafsiran ayat, Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Maksudnya adalah pemahaman mengenai kitab Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami telah memberikan pengertian atau pemahaman kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Abu Darda berkata, orang beriman adalah orang-orang yang memandang dengan cahaya Allah dari belakang tirai yang halus. Demi Allah, sesungguhnya itu adalah kebenaran yang dilemparkan oleh Allah ke dalam kolbu mereka dan dilakukannya terhadap lisan mereka. Sebagian orang salaf berkata, dugaan orang mukmin itu adalah firasat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Takutlah firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia memandang dengan cahaya atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Terhadap yang demikian itu telah diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya terhadap yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Quran Surat Al-Hijr ayat 75. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 118. Al-Hasan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-ilmu ilmani fa'ilmun batinun fil qalbi fadzalikal ilmun nafi'. Ilmu itu ada dua macam, yaitu ilmu batin dalam qalbu dan ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama ditanya tentang ilmu batin, mereka menjawab, itu adalah rahasia yang sangat tersembunyi dari Allah yang dilemparkan ke dalam qalbu para kekasihnya.
yang tidak diperlihatkannya kepada para malaikat dan manusia pada umumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ummati muhaddithin wa muallimin wa mukallimin wa inna Umar minhum." Sesungguhnya sebagian dari umatku adalah orang-orang yang diberi ilham, guru-guru, dan orang-orang ahli kalam, dan sesungguhnya Umar radhiyallahu an termasuk di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca ayat, "Inna min ummati muhadditsina wa muallimina wa mukallimina wa inna Umar minhum." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul, nabi dan muhaddats atau orang-orang siddiq. Muhaddats itu adalah orang yang diberi ilham sehingga kolbunya menjadi terbuka dari arah dalam, bukan dari arah panca indera yang di luar. Al-Quran menjelaskan bahwa takwa adalah kunci hidayah atau petunjuk dan kasyaf. Yang demikian itu adalah ilmu tanpa belajar. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun." Dan apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 6. Allah mengkhususkan tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Al-Quran adalah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 138. Abu Yazid berkata, ulama atau orang berilmu itu bukanlah mereka yang hafal Al-Quran, lalu jika lupa hafalannya menjadi bodoh. Sesungguhnya ulama adalah orang yang mendapatkan ilmu dari Tuhannya di sembarang waktu yang dikehendakinya tanpa menghafal dan belajar. Dan inilah yang disebut ilmu Rabbani, yaitu ilmu yang turun dari Tuhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Semua ilmu itu bersumber dari Tuhan. Sebagian diperoleh melalui belajar dari sesama manusia, misalnya dari seorang syekh atau membaca kitab. Namun sebagian diperoleh langsung dari Allah dengan terbukanya kolbu mendapat petunjuk. Ilmu ini juga disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu karena terbukanya rahasia kolbu, bukan didapat dari pengaruh luar atau belajar atau membaca. Abu Bakar pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia akan meninggal dunia, sesungguhnya keduanya adalah kedua saudara laki-lakimu dan kedua saudara perempuanmu. Ketika itu istri Abu Bakar sedang hamil. Ketika melahirkan, lahirlah anak perempuan. Maka sesungguhnya Abu Bakar mengerti sebelum terjadi bahwa anaknya adalah perempuan. Umar radhiyallahu an berkata di tengah-tengah khutbahnya, "Wahai Syariah, bukit-bukit karena tersingkap baginya bahwa musuh telah mendekati Syariah." Lalu ia memperingatkan kepada Syariah karena ia mengetahui yang demikian itu. Lalu sampainya suaranya kepada Syariah adalah termasuk sejumlah keramat atau karomah yang agung. Anas bin Malik berkata, "Aku menuju rumah Utsman radhiyallahu anhu. Di tengah jalan ada seorang wanita berjalan di sebelahku. Aku hanya melirik dan membayangkan kecantikannya. Ketika aku sampai di rumah Utsman, sungguh mengherankan. Utsman berkata kepadaku, 'Seseorang di antara kamu menghadapku dan bekas zinanya tampak di alis kedua matanya. Apakah kamu tidak mengerti bahwa zinanya kedua mata adalah memandang? Hendaklah kamu benar-benar bertaubat atau aku mentakzirmu.' Lanjut Anas bin Malik, "Apakah ada wahyu setelah Nabi?" Utsman menjawab, "Tidak ada. Tetapi aku melihat dengan mata kolbuku tanda bukti dan firasat yang benar." Abu Sa'id Al-Kharraz memasuki Masjidil Haram, lalu melihat orang miskin membawa 2 potong pakaian. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Orang ini dan orang yang serupa dengannya hanyalah menjadi beban orang lain saja." Tiba-tiba orang miskin itu memanggil dan menegurnya,
Allah mengetahui apa yang sedang engkau pikirkan. Hati-hatilah dengan lintasan yang ada dalam kolbumu. Abu Sa'id Al-Kharras kemudian memohon ampunan kepada Allah. Lalu pengemis itu berkata lagi, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Setelah berkata demikian, orang itu lalu pergi. Zakaria bin Daud berkata, Abul Abbas bin Mashruk menemui Abil Fadl Al-Hashimi yang sedang sakit. Ia mempunyai keluarga, tetapi tidak jelas sumber penghidupannya. Abul Abbas berpikir, dari manakah orang ini makan? Tiba-tiba Abil Fadil berkata dengan nada tinggi, wahai Abul Abbas, buanglah angan-anganmu yang rendah itu. Sesungguhnya Allah mempunyai kasih sayang yang tersembunyi. Diterangkan pula bahwa suatu ketika Hamzah bin Abdullah Al-Alawi hendak berkunjung ke rumah Abil Khair At-Taitani, seorang ulama yang dikenal memiliki karamah. Di perjalanan ia berkata dalam hati, aku hanya akan mengucapkan salam dan berniat tidak akan memakan hidangan yang disuguhkannya. Ketika di rumah Abil Khair, tuan rumah itu tidak memberinya hidangan. Namun di saat Hamzah pulang, Abil Khair segera menyusul dan membawakan hidangan. Wahai anak muda, kembalilah dan makanlah hidangan ini. Kamu sekarang telah berada di luar niatmu untuk tidak memakan hidanganku. Ibrahim Ar-Ruqi juga memiliki pengalaman yang sama. Suatu ketika ia bermaksud silaturrahim ke rumah Abil Khair At-Taitani. Saat itu sedang solat maghrib. Abil Khair solat dan Ibrahim Ar-Ruqi menjadi makmum. Tetapi diam-diam Ibrahim Ar-Ruqi merasa kecewa karena seakan-akan Abil Khair tidak membaca Al-Fatihah. Dalam hati Ibrahim Ar-Ruqi berkata, sia-sia kedatanganku dan solatku ini. Selesai salam, Ibrahim Ar-Ruqi buru-buru menuju ke tempat air untuk mengambil wudhu. Namun dengan panik ia kembali menemui Abil Khair. Aku hendak mengambil wudhu, tetapi seekor singa menggangguku. Lalu Abil Khair keluar menuju ke tempat binatang itu berada. Ia berteriak, wahai singa, jangan mengganggu tamu-tamuku. Singa itu pun menyingkir. Dan Ibrahim Ar-Ruqi mengambil wudhu.
namun abil khair menertawakan. Kamu ini sibuk memperbaiki yang zahir saja, sedangkan aku sibuk memperbaiki yang batin. Karenanya singa itu takut kepadaku. Berbagai cerita pengalaman para syekh itu memang sesuatu yang luar biasa. Itu disebut ilmu laduni, mengetahui apa yang akan terjadi. Cerita tersebut tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak meyakininya dan bagi yang tidak mengalaminya sendiri. Dalam tataran tasawuf, keadaan yang demikian itu disebut keajaiban kolbu. Bagi orang yang yakin, bisikan keajaiban itu bisa melalui mimpi. Tentunya mimpinya orang yang bersih kolbunya. Karena kolbunya bersih, sehingga ia mendapatkan bisikan gaib. Pada wilayah kenabian, bisikan gaib itu disebut wahyu, sedangkan bagi orang awam disebut ilham. Ilham diberikan kepada orang-orang yang sudah memiliki derajat wali. Karenanya bagi orang yang beriman kepada nabi-nabi dan membenarkan mimpi yang benar, maka ia harus mengakui bahwa kolbu itu memiliki dua pintu. Pintu luar berupa panca indera dan pintu dalam berhubungan dengan alam malakut. Hasil dari pintu kolbu terdalam adalah ilham atau inspirasi. Oleh karenanya ilmu pun dibagi dua, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada ilmu didapat dari belajar dan ilmu yang didapat dari tanpa belajar. Keduanya harus berjalan. Kita harus mencari ilmu dengan belajar, tetapi harus mengakui pula ilmu laduni. Keajaiban mimpi itu harus diyakini. Mimpinya para wali dan orang-orang ma'rifat merupakan bisikan gaib. Malaikat mendatanginya dan memberi ilham. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an berkata, kolbu itu ibarat kedudukan menara yang didirikan. Di sekeliling menara terdapat banyak pintu yang terkunci. Jika dibuka, maka kolbu akan dapat melihat alam malakut dan alam yang paling tinggi. Namun pintu itu hanya dapat dibuka dengan cara bermujahadah, menjauhi dosa dan berpaling dari keinginan hawa nafsu. Umar radhiyallahu an menulis surat kepada para panglima tentaranya, jagalah apa yang dengar dari orang-orang yang taat. Sesungguhnya mereka mengetahui hal-hal yang benar. Sebagian ulama berkata,
Tangan Allah itu berada di atas mulut-mulut para ahli hikmah. Mereka tidak mengatakan selain apa yang telah disiapkan oleh Allah dari kebenaran. Ahli hikmah yang lainnya berkata, jika aku mau, pasti aku mengatakan bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang-orang khusyuk akan sebagian rahasianya.